Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pajak atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu dan pegawai SMA Negeri 1 Pajak yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Hari ini hari Rabu tanggal 4 November 2025 kita dapat mengikuti acara berbagi praktik baik tentang 7 jurus hebat dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara yang akan berlangsung hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah. Bapak Ibu, kita ikuti acara selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pajak atau yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakasek Guru. Kepada Bapak Suyanto SDMAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti praktek baik dari bimbingan konseling, yaitu dengan tema 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian dari peningkatan kompetensi BK khususnya dan secara umum adalah guru, karena di era sekarang Bapak Ibu guru tidak hanya dituntut hanya sebagai seorang pembimbing dalam pelajaran, tetapi sekaligus berperan sebagai bimbingan dan konseling, jadi BK guru. Nah, dalam acara ini nanti kita akan bisa menimba ilmu lebih banyak atau lebih luas bagaimana peran kita sebagai guru sekaligus sebagai seorang pembimbing, yaitu dalam hal ini adalah bimbingan konseling yang tentunya tidak mengambil peran BK tetapi bagian dari BK. Jadi tugas kita sebagai guru mengambil sedikit atau sebagian peran dari BK. Dan marilah nanti kita ikuti bersama dari apa yang disampaikan atau di-share atau berbagi praktek baik dari BK, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan kemudian kita nanti bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita. Oleh sebab itu, maka mari kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Sariwulan yang akan membagi praktek baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama pemaparan 7 jurus BK hebat yang praktik baik kepada kita semuanya. Apa dan bagaimana 7 jurus BK hebat itu akan segera disampaikan oleh Ibu Sariwulan SPD MC. Kepada beliau disilakan.
juga rekan-rekan yang hadir hari ini. Saya akan memaparkan atau berbagi kegiatan OJL saya kemarin. Intinya untuk BK Hebat ini ada 7 jurus, tapi yang saya OJL-kan kemarin itu 2 jurus, yaitu di jurus 1 dan di jurus 2. Untuk jurus 1 kenali potensi, yang 2 adalah kelola emosi, ini ada lagunya ya. Terus tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Untuk jurus 1 sampai jurus 5 ini adalah aspek siswa, sedangkan untuk jurus 6 dan 7 ini adalah sistem ya, sekolah. Oke, saya akan berkaitan dengan laporan untuk OJL saya ya. Sebelumnya berkaitan dengan perencanaan. Nah, untuk rencana OJL kemarin sebenarnya saya di jurus 2 dulu dikenali jurus 1 ya, dikenali potensi. Itu sebenarnya rencananya itu mau saya laksanakan di 12.4 saja. Tapi pelaksanaannya kemarin di 3 kelas, 12.4, 12.2 sama 12.6 kalau nggak salah itu. Tapi yang akan saya laporkan nanti 1 ya. Kalau nanti panjenengan ingin mengenali potensi iseng-iseng tes, nanti saya kasih share-nya ya, berkaitan dengan gaya belajar juga kompetensi, ada 4 tes di sini kalau mau nanti akan saya share. Terus yang jurus 2 ini rencananya itu untuk kelola emosi, itu rencananya mau saya berikan di 12.3 Jumat tanggal 31 Oktober. Tapi kalau misalnya saya berikan Jumat sedangkan deadline-nya itu Jumat sudah harus terupload, akhirnya saya majukan realnya itu Senin, pelaksanaannya tanggal 27 Oktober. Ini untuk berkaitan dengan rencana. Ada 1 yang kami ajukan. Berikutnya untuk laporan jurus 1-nya ya. Ini ada kenali potensi ya. Ini adalah latar belakangnya. Kenapa perlunya kita mengenali potensi siswa. Itu tujuannya yang awal otomatis agar mereka itu mengenali potensi yang saya tes kemarin itu sebenarnya 2, cuma saya laporkan berkaitan dengan gaya belajar mereka. Tujuannya kalau anak-anak mengenali gaya belajarnya, kebetulan kelas 12 ya, mereka tahu gaya belajarnya apa, sehingga nanti saat khususnya kan menjelang TKA waktu itu, jadi dia itu paham, oh saya tipenya visual, berarti saya dengan membaca atau membuat rangkuman-rangkuman dipercantik sehingga saya tertarik dan lebih gampang. Oh tipe saya visual, berarti dengan mendengarkan. Tipe saya adalah misalnya kinestetik ya, jadi dia lebih mungkin dengan hal yang bisa memicu untuk mereka belajar, lebih mempermudah untuk belajar persiapan TKA khususnya seperti itu. Nah ini kebetulan hasil asesmennya untuk anak-anak, ada yang untuk gaya belajar ini 1 anak itu bisa lebih dari 1 ya. Jadi ada yang audio plus kinestetik, ada yang visual plus kinestetik. Kalau tipe gaya belajar saya kebetulan adalah kinestetik. Jadi lebih banyak gerak sama visual ya. Visual itu adalah dari mata. Nah ini berkaitan dengan penjelasannya. Apa itu masing-masing gaya belajar? Ya, kalau gaya belajar visual misalnya cenderung lebih banyak melalui gambar atau diagram video, sedangkan auditori ini melalui suara dan musik seperti yang saya ceritakan tadi. Terus kalau untuk kinestetik memang lebih banyak cenderung lebih pengalaman langsung. Jadi harapannya dengan seperti itu anak-anak paham gaya belajarnya seperti apa. Kalau nanti diaplikasikan panjenengan paham gaya belajarnya, oh misalnya untuk 12.1 lebih condong ke visual, mungkin kita memberikan materi-materi banyakkan yang visual. Kalau 12.2 cenderung kinestetik, jadi mungkin lebih pada aplikatif ya, lebih seperti itu. Ini dokumennya, ini hasilnya. Anak-anak kemarin saya kasih Google Form untuk memberikan screenshot
screenshot hasil dari tes gaya belajar mereka. Untuk murid 12.4 itu lebih banyak di visual, nomor 2 di auditori, dan berikutnya di kinestetik. Hasilnya ini saat pembelajarannya kemarin saya sempat merekam sedikit-sedikit. Kalau sudah, ini adalah pelajaran setelah saya ketahui berkaitan dengan gaya belajar mereka, ada beberapa anak yang kebetulan konsultasi apa yang harus saya lakukan seperti itu. Terus materi yang saya berikan adalah berkaitan dengan potensi-potensi kecerdasan seperti itu. Ini itu laporan OJL pertama jurus 1. Sekarang ini adalah materi-materi yang saya berikan berkaitan dengan kecerdasan. Saya berikan ke anak-anak di kelas setelah mengetahui hasil kemampuan belajar mereka plus kecerdasan mereka. Sebenarnya ada 2 yang berikan, yang saya bahas di sini cuma berkaitan dengan 1. Terus materinya yang saya berikan adalah berkaitan dengan ini, kecerdasan majemuk, ya. Jadi anak-anak kebetulan selain visual saya juga memberikan tentang berkaitan dengan potensi kecerdasan mereka. Oke, itu berkaitan dengan aplikasi jurus 1. Sekarang untuk yang jurus kedua, saya menggunakan jurus kedua, OJL kedua, yaitu di jurus kedua kelola emosi, ya. Di sini saya menggunakan tabel kelos, ya, atau tabel kelola emosi, ya. Jadi di sini seperti ini tabelnya. Jadi ini ada perasaan yang nanti bisa dipilih oleh anak-anak, perasaan senang, bahagia, marah ataupun lainnya. Sebelum anak-anak saya suruh memilih, ini saya bacakan sebuah cerita, ya. Saya bacakan sebuah cerita dan saya mau dari anak-anak kertas untuk mengukur sejauh mana emosi mereka, ya. Saya ceritakan misalnya seperti ini. Tidak kelihatannya. Sabtu lalu saat weekend, kalian melihat pasangan kalian keluar berdua sama seseorang yang tidak dikenal. Tawa bahagia keluar dari KGV Sunrise. Padahal kemarin kamu ajak keluar malam mingguan berdua agar refreshing sebelum TKA, dia menolak dengan alasan ada acara keluarga. Nah, dari situ saya melihat anak-anak sudah saya modali kertas, ya. Terserah kertas itu mau diremet, mau disobek, mau diapakan, itu terserah. Nah, setelah itu sudah, kertasnya itu saya suruh nempel ke depan. Saya suruh nempel ke depan. Hasilnya, ini hasilnya, ya. Jadi ada beberapa yang marah, ada yang biasa aja, ada yang malah cinta. Ini loh, kenapa kok kalian berespon seperti itu? Ya berarti dia bukan jodoh saya, kok tinggalin aja. Tapi setelah mereka menempelkan ini dan mengekspresikan perasaannya, saya bacakan yang kedua. Yang kedua yaitu saat melihat kejadian itu saya tidak tinggal diam, saya langsung menemui dan menyapanya. Kalau salah dia pasti kaget dan ketakutan. Ternyata benar, dia kaget melihat saya, tapi tersenyum manis dan memegang tanganku. Kenalkanku ke cowok atau cewek di sebelahnya. Dia menceritakan kalau dia adalah saudaranya yang baru datang dari Jakarta. Karena inilah makanya dia menolak saat diajak bareng. Dan dari sini ternyata akhirnya terdeteksi banyak siswa yang awalnya marah itu mereka itu nyesel, ternyata salah gitu.
kalau misalnya terlanjur marah dan menyesal, apakah itu yang harus dilakukan? Nah, ini adalah salah satu cara kita mengelola emosi di 5 unsur sel. Ini akhirnya saya masuk di materi 5 unsur sel. Yang pertama yaitu menyadari diri ya, atau self awareness ya. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih. Jadi mereka, harapan saya itu lebih mengenali emosi, terus mampu mengelola diri dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi saat kelola emosi, saya bisa mengaplikasikan minimal 3 unsur sel ini saat materi itu, karena berkaitan dengan waktu kami cuma 45 menit. Terus untuk terampil berelasi dan social awareness ya, peduli sosial ini akan saya berikan rencananya pada pertemuan berikutnya. Jadi minimal anak-anak menyadari kemampuannya diri, mengelola diri, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kalau ternyata dia marah, tidak terkontrol, ya otomatis kan dia mengambil keputusan dan harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Gitu. Jadi dari situ terdeteksi 2 anak yang tetap emosional. Jadi nggak mau, pokoknya saya tetap marah dan pacar saya putusin. Loh, padahal itu loh bukan pacarnya, nggak mau, pokoknya saya putus. Itu ada 2 anak yang terdeteksi bagaimanapun marah, ya. Akhirnya saya lakukan ini berkaitan dengan marah, ada beberapa. Terus sedihnya ini, terus cintanya 1 orang tadi yang biasanya lebih banyak karena ternyata teridentifikasi mereka tidak punya pacar, jadi santai-santai aja gitu. Ini kebetulan RPL-nya, dan ini rencana tahunan saya yang saya kasih tanda merah, kuning maaf, ini adalah berkaitan dengan materinya yaitu pengembangan pribadi, pengembangan hubungan sosial. Terus ini adalah berkaitan dengan konsultasi ya. Ini adalah rencana tahunan. Terus RPPL ya, rencana pemberian konseling individual. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, ini ada 2 anak yang kebetulan diidentifikasi, dua-duanya kebetulan perempuan. Jadi akhirnya saya panggil. Ini ada evaluasinya dengan ada refleksi bersama guru mapel, kebetulan dibantu oleh Bu Esti kemarin. Hasilnya seperti ini. Ya, untuk videonya saya kebetulan juga membuat video singkat seperti aplikasi tadi. Jelas ya, berkaitan dengan tabel kelola emosi. Jadi dari 5 unsur sel itu terus terang baru saya berikan di 3 berkaitan dengan manajemen, mengelola dan mengenali emosi mereka. Yang 2 rencananya akan saya berikan setelah materi ini. Itu mungkin berkaitan dengan 2 jurus BK yang saya aplikasikan di kelas berkaitan dengan OJR. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan, silakan. Aja, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali Bulan, sangat menginspirasi karena kita jadi tahu tentang tadi ya, salah satunya yaitu cara mengelola emosi, terutama pada siswa kita. Mungkin saya hanya menyikapi tentang isu masalah yang diangkat atau cerita. Mungkin relevan di remaja itu adalah masalah pacar ya, tapi menurut saya tidak semuanya itu anak-anak siswa kita itu berpacaran. Nah, bagaimana dengan mereka pada saat dikasih isu masalah tersebut? Apakah tidak lebih baik mengangkat mungkin tema yang dekat-dekat dengan anak dan mungkin semuanya mengalami, misalkan dari seputar bagaimana perlakuan orang tua mungkin bagi mereka dengan saudara-saudaranya. Saran saya untuk selanjutnya masalah yang seperti itu aja diangkat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya juga ini dengan Bu Esti. Memang yang diangkat itu kan yang remaja itu percintaan. Mungkin yang lagi
mereka semua. Mungkin kita kaitkan karena siswa itu belajar ya, mungkin di sini belajar apakah komunikasinya dengan sesama temannya, mungkin dengan guru, mungkin bisa juga dikaitkan yang nantinya itu mungkin outputnya akan berimbas pada peningkatan karakter. Artinya dengan kelola emosi itu kita kaitkan keterkaitan mungkin murid dengan murid, dengan kakak kelas, mungkin dengan guru. Nah seputar isu itu sehingga nanti outputnya yaitu tadi akan meningkatkan karakter dari siswa itu sendiri dari mungkin kelos yang sudah dilakukan oleh Wulan di kelas. Mungkin diangkat masalahnya seperti itu. Mungkin ini masukan saja. Terima kasih, sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya dari Bu Suesti sama Bu Isna. Di sini berarti masukan berkaitan dengan jalan ceritanya ya. Ya mungkin ini adalah masukan yang sangat membangun buat saya, khususnya sekarang juga lagi marak bullying ya. Mungkin bagaimana apa yang harus dilakukan biar mereka bisa survive berkaitan dengan jurus ketiga yaitu daya lenting resiliensi, sehingga mereka itu bisa bertahan meskipun dibully. Selain di emosi ini nanti berkaitan akan saya perbaiki untuk pertemuan atau kegiatan berikutnya. Mungkin ada lagi masukan atau pertanyaan, Bu Fitri, monggo. Terima kasih atas waktunya. Kalau tadi teman-teman bisa memberikan masukan untuk studi kasus berikutnya. Kalau saya lebih penasaran kenapa masalah percintaan yang diangkat. Jadi itu tadi pasti Bu Wulan punya alasan itu yang kenapa? Terima kasih Bu Fitri. Untuk 12.4 memang ada beberapa siswa yang cenderung konsultasi atau curhat atau bisa dibilang itu permasalahan berkaitan dengan percintaan. Bahkan saya pernah di WA dari mereka itu jam 12 malam, 11 malam sedang ada masalah percintaan dengan pasangannya gitu. Makanya kebetulan di kelas itu akhirnya saya mengangkat masalah seperti ini. Itu jadi alasannya kenapa saya mengangkat masalah percintaan. Selain memang remaja kan salah satu tugas perkembangan remaja adalah mengenal lawan jenis ya. Memang ini adalah tugasnya mengenal lawan jenis sehingga dia bisa menyeleksi ke depannya, mencari pasangan yang pas seperti apa, teman yang baik seperti apa. Itu memang salah satu tugas perkembangan. Selain itu ada misi juga, mereka sering curhat berkaitan dengan pacarnya di kelas itu. Karena memang ya harapan kami di sini adalah sekolah, anak-anak tidak fokus sama itu, tapi fokus pada pembelajaran. Tapi kita juga tidak bisa menutup hal bahwa memang anak-anak remaja memang banyak yang istilahnya yaitu tadi berpacaran ataupun hal itu. Mungkin itu. Sudah begitu. Mungkin ada yang lainnya. Monggo, tidak ada. Baik, terima kasih Bu Wulan. Mari kita beri aplaus teman-teman. Ya, ini jurus baru ya yang baru di launching. Kalau saya baca-baca di BPJPK itu ada 7 BK, jurus BK itu tidak hanya di SMA tapi juga di SMP. Ini diterapkan dan tentunya dimulai dari guru BK, mungkin bisa kita inisiasi atau mungkin diintegrasikan ke guru maba lain juga tidak masalah sebenarnya. Tapi memang untuk menggali karakter ini selain kita guru maba kan ada guru BK juga yang jadi tidak, ini ada semacam sinergi ya. Jadi guru BK dengan guru mata pelajaran ada sinergi bagaimana kedepannya memang anak-anak ini karakternya baik, prestasinya baik dan lain sebagainya. Untuk itu memang pengembangan kompetensi ini sangat penting sekali untuk kita ikuti karena memang inilah zaman era digital ini, anak-anak kita jauh lebih besar dari kita bahkan ya.
untuk sekarang itu kita bisa transfer ilmu melalui smartphone dan lain sebagainya, aksesnya itu sangat cepat. Informasi pun demikian, baik yang negatif maupun positif, sehingga kita bisa sama-sama saling memberikan penguatan kepada anak-anak, mana yang baik dan mana yang tidak. Itu saja mungkin dari Bulan, tidak ada tambahan mungkin. Oke, mungkin akan ditutup doa kali ini agar acara kita lebih bermanfaat, lebih mendapatkan keberkahan. Akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Robiatul Hikmah. Kepada Bu Ruto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan ini yang sudah kita laksanakan membawa kebaikan keberkahan, mari kita bersama, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan membawa kebaikan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa shi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul Khotimah, saya guru bahasa Jepang. Dengan melihat apa yang dipaparkan oleh Bu Wulan, yaitu mengenai 7 jurus BK hebat, saya bisa tahu bahwa anak-anak juga mempunyai emosi yang harus kita perhatikan juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rita Lestari, guru sejarah SMA Negeri 1 Pacet, ya, akan sedikit memaparkan apa manfaat baik dari apa yang telah disampaikan Bu Wulan tentang 7 jurus guru BK. Ya, ternyata jurus-jurus hebat itu bisa membuat kita sebagai guru, tidak hanya BK ya, tapi semua guru yang berteman dengan banyak siswa itu bisa siswa itu bisa tambah bisa memahami mau kemana mereka, ya. Dengan adanya berbagai praktek tadi bisa membuat saya khususnya akan bisa menerapkan dan akan semakin mendekati siswa agar mereka juga bisa menjadi siswa yang hebat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.